Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Ikhwatul a'izza, dalam suratul Isra ayat 107 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Qul aminu bihi aw la tu'minu. Innal ladzina utul ilma min qablihi idza yutla 'alaihim yakhruna lil adqani sujada. Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya mengatakan bahwa melalui ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katakanlah kepada mereka orang-orang kafir akan apa yang engkau diutus dengannya, yaitu Al-Qur'an. Katakan kepada mereka, berimanlah kalian atau tidak usah beriman sama sekali. Karena bagi Allah Subhanahu wa taala, tidak beriman atau berimannya mereka tidak merubah bahwa Al-Qur'an adalah hakkum minallah, kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan dalam ayat yang sama tentang orang-orang saleh di antara ahlul kitab, dari sikap mereka ketika kitab-kitab terdahulu diturunkan kepada mereka, di mana idza yutla alaihim, ketika dibaca untuk mereka kitab-kitab terdahulu yang mereka diturunkan kitab itu kepada mereka, yakhruna lil adqani sujada, ya, mereka bersujud, ya, di atas dagu-dagu mereka. Bersujud dalam konteks syukran ala ma an'amallahu bi alaihim, satu bentuk kesyukuran atas nikmat Allah Subhanahu wa taala, terutama nikmat diberikannya mereka petunjuk berupa kitabullah. Ikhwatul iman, ayat yang mulia ini menunjukkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan kepada kita tentang sikap orang-orang saleh di antara ahli kitab sebelum umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika kitab-kitab terdahulu diturunkan, di mana ta'zim mereka, penghormatan mereka ketika ayat Allah dibacakan membuat mereka hingga sujud penghormatan kepada kalamullah, ya. Juga Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dalam satu riwayat, ketika beliau membaca famanittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa, barang siapa mengikuti petunjuk aku, kata Allah Subhanahu wa taala, fala yadhillu wala yashqa, maka dia tidak akan tersesat dan tidak akan celaka. Beliau Ibnu Abbas radhiyallahu mengatakan bahwa dominallahu limanittaba'al Qur'an alla yadhilla fid dunya wala yashqa fil akhirah. Ayat ini menegaskan bahwa Allah menjamin, ya, bagi siapa saja yang mengikuti Al-Qur'an bahwa mereka tidak tersesat di dunia dan juga mereka tidak akan celaka di akhirat. Kemudian juga dalam satu ayat yang lain juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, Utlu ma uhiya ilaika minal kitab, bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu dari Alkitab, maksudnya Al-Quran, ya. Juga dalam riwayat Ibnu Mas'ud disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu hari meminta kepada beliau radhiyallahu anhu untuk membacakan kepada beliau Al-Quran. Kemudian tentunya Ibnu Mas'ud terperanjak dan kaget, seraya dia berkata,
"Ya Rasulullah, aqra'u 'alaika al-Qur'ana wa 'alaika unzil?" Apakah aku membaca untukmu Al-Quran padahal dia diturunkan untukmu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qala na'am. Beliau mengatakan, iya, baca wahai Ibnu Mas'ud. Faqara'tu surat An-Nisa. Maka Ibnu Mas'ud pun membaca surat An-Nisa sampai kepada ayat fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahidi wa ji'na bika 'ala haula'i syahida. Lalu bagaimanakah ketika kami datangkan saksi bagi setiap umat dan kami jadikan engkau sebagai saksi atas mereka? Spontan Rasulullah SAW bersabda, hasbuka al-an. Cukup wahai Ibnu Mas'ud, kata Rasulullah SAW. Maka Rasulullah kemudian terkaget. Rasulullah SAW memberhentikan bacaannya seraya beliau melihat ya kepada Rasulullah SAW. Fa'idha ainahu tadrifan, ya. Dan dilihatlah kedua mata beliau mengalirkan atau mengucurkan air mata. Dan pun sama tentang kisah ketika Ja'far bin Abi Thalib ya membacakan Al-Quran surat Maryam kalau tidak salah itu ya di depan Najasyi dan kaumnya. Maka sekonyong-konyong dilihat pun mata mereka mengalir air mata. Ya. Inilah kita lihat mauqif ya seorang mukmin ketika dibacakan Al-Qur'an atau kita membaca Al-Qur'an. Mauqif tadabbur, ya, mauqif tafakkur, sikap yang khusyuk terlihat dengan mereka sangat tersentuh ya dengan bacaan-bacaan kalamullah tersebut. Karena Allah Subhanahu wa taala telah mentakdirkan dan menentukan dan menetapkan bahwa Al-Qur'an adalah memang kitab yang terbaik. Bahkan sebaik-baik perkataan yang setiap orang ketika memiliki sebutir keimanan sekecil apapun dia akan terpengaruh dengan bacaan Al-Qur'an ya. Akan memberikan satu kesan, satu nilai dengan kalamullah. Dan itu Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, Allah nazzala ahsanal hadithi kitaban mutasyabiha. Allah Subhanahu wa taala menurunkan sebaik-baik perkataan yaitu Al-Qur'an. Kitab mutasyabiha yang serupa. Para mufassir mengatakan banyak ayat-ayat yang serupa yang Allah ulang di beberapa surat. Kisah-kisah tentang anbiya yang Allah ulang di beberapa surat. Kisah Musa di beberapa surat Allah ulang. Kisah Isa pun demikian, serupa. Pendapat yang mengatakan serupa dalam bobotnya, dalam mutunya, dalam kualitasnya, ya. Tidak ada yang tidak bernilai dalam kalamullah. Masaniya yang diulang-ulang, yang kemarin sudah dijelaskan oleh Ustaz Herman, diulang-ulang dibaca di dunia sekitar 1 sekian miliar manusia, ya. Setiap harinya diulang-ulang. Nggak ada kitab yang diulang sebanyak Al-Quran diulang setiap hari, setiap waktu dengan jumlah sampai miliaran. Ya, luar biasa masanya dalam bacaan-bacaan sholat, dalam tilawah-tilawah biasa mereka diulang-ulang. Ya, masanya taksya'iru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum, di mana bergetar karenanya kulit orang-orang yang beriman yang takut kepada Rabb mereka, ya, bergetar karena khusyuk dan tadabburnya, ya, sehingga meneteskan air mata. Beberapa riwayat yang kita sudah bacakan di awal, ya. Summa talinu juluduhum wa qulubuhum, kemudian kulit dan hati mereka menjadi tenang, ya, ila dzikrillah, pada waktu mereka mengingat Allah Subhanahu wa taala. Zalika hudallahi yahdi bihi may yasha. Itulah petunjuk Allah yang Allah berikan petunjuk kepadanya orang-orang yang Allah kehendaki
wa may yudlilillah fama lahu min had, ya. Dan barang siapa yang Allah sesatkan maka tidak ada yang bisa memberikan petunjuk kepadanya. Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya memberikan catatan kepada ayat ini bahwa hadhihi sifatul abrar. Ayat ini menjelaskan tentang sifat-sifat orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh, terutama inda sima'i kalamil jabbar, ketika mereka mendengar kalam Allah subhanahu wa ta'ala, lima yafhamuna minhum minal wa'di wal wa'id, atas apa yang mereka fahami dari janji dan ancaman, wa takhwif wa tahdid, dari apa yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan warning, peringatan, ya, sehingga sampai taksyairu minhu juluduhum minal khasyya wal khauf. Tidak hanya hati yang bergetar, tetapi sampai apa? Kulit-kulit mereka pun bergetar karena takut dan khasyah mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Cukuplah bagi kita ya ikhwati fillah beberapa ayat dan riwayat di atas yang menunjukkan kewajiban membaca Al-Quran sebagai bagian interaksi kita dengan kitabullah. Bahkan dalam pembahasan sebelumnya disebutkan di antara definisi seorang menghajar Al-Quran adalah ketika dia tidak membacanya, ya. Maka tentunya beberapa pembahasan sebelumnya juga memberikan satu titik poin yang besar tentang tidak boleh ada satu hari pun yang terlewat tanpa membaca kitabullah, ya. Alhamdulillah. Kenapa kita harus membaca kitabullah? Yang pertama adalah ketika kita sangat sadar bahwa tubuh kita memerlukan energi, asupan, sehingga dia akan tumbuh kuat, maka rohani kita pun lebih membutuhkan asupan. Dan di antara asupan dan energi rohani adalah Al-Quranul Karim, ya. Rasulullah SAW dalam hadisnya menjelaskan, inna hadzal Qur'an ma'dubatullah, sesungguhnya Al-Quran ini adalah hidangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Faqbalu ma'dubatah mastata'tum, maka sambutlah hidangan Allah ini mastata'tum, ya, sekuat kita, semampu kita. Wa inna hadzal Qur'an hablullahil matin, sesungguhnya Al-Quran adalah tali Allah yang sangat kuat, wan nurul mubin, dan cahaya yang sangat jelas. Ila akhir hadis. Hadisnya sangat panjang, ya. Yang kedua, kenapa kita harus membaca Al-Quran? Bahwa sesungguhnya menjadi semua obsesi kita setiap mukmin untuk selalu bertaqarrub pada Allah Subhanahu wa ta'ala, mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan satu sarana terkuat, ya, untuk kita taqarrub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah kitabullah, membaca Al-Quran, ya. Dalam sebuah athar, Khabbab ibn al-Ard radhiyallahu anhu berkata, taqarrab mastata'ta, mendekatlah kepada Allah semampu engkau. Wa'lam annaka lan tataqarraba ila Allah bi syai'in ahabba ilaihi min kalami, ya. Bahwa ingatlah bahwa engkau tidak akan bisa bertaqarrub pada Allah dengan sesuatu yang lebih Allah cintai daripada firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Al-Quran adalah wasilah terbaik untuk seorang mukmin taqarrub pada Rabbul Alamin, ya. Juga disebutkan dalam satu athar dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa dia berkata, man ahabba ay ya'lam annahu yuhibbullaha wa rasulahu falyanzur, barang siapa yang ingin mengetahui apakah dia mencintai Allah dan Rasulnya, maka perhatikan. Fa in kana yuhibbul Qur'an fa inna yuhibbullaha wa rasulah. Lihat saja, kalau dia mencintai Al-Quran, banyak membacanya, mentadaburinya, mempelajarinya, maka itu tanda bahwa dia mencintai Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam.
Ya. Bahkan dalam satu riwayat juga disebutkan, ya, man sarrahu ayyuhibballah wa ayyuhibballahu wa rasuluh falyaqra minal mushaf. Barang siapa yang senang, ya, dengan cinta Allah dan Rasulnya, hendaklah dia membaca Al-Quran dari mushaf. Ini juga satu riwayat, satu athar yang menunjukkan tentang keutamaan membaca Quran dari mushaf, ya, mushaful Quran. Wallahu alam, apakah dengan kemajuan teknologi ketika seorang membaca Quran dari apa? Dari HP dan sebagainya, apakah mempunyai keutamaan yang sama? Ya. Tapi dijelaskan minal mushaf, dari mushaf Al-Quran, ya. Seperti itu. Nah, ini ikhtifillah beberapa riwayat lain yang menunjukkan tentang kenapa, ya, kita wajib membaca Al-Quran, ya. Kemudian mari kita melihat, ya, beberapa keutamaan yang Rasulullah SAW, ya, dan juga Allah SWT janjikan, ya, dari keutamaan membaca Al-Quran, atau faidah dalam membaca Al-Quran. Yang pertama adalah Allah SWT menganugerahkan, ya, kepada setiap orang yang mencintai Al-Quran, membacanya, mempelajarinya, mentadaburinya, menjadikan mereka menjadi ahlullah, kerabat Allah Subhanahu wa taala, ya. Luar biasa, ya. Siapa yang tidak ingin menjadi kerabat Allah Subhanahu wa taala? Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Ibnu Majah, "Inna lillahi ahlina minan nas." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mempunyai kerabat-kerabat, keluarga dari golongan manusia. Qalu ya Rasulullah. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man hum? Siapa mereka wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qala hum ahlul Quran wa khassatuh. Mereka adalah ahlul Quran. Ya. Ini satu hal yang tentunya juga menguatkan kita, ya, untuk lebih gemar, ya, membaca Al-Quran. Yang kedua, di antara keutamaan membaca Al-Quran adalah bahwa akan disandingkan para pembaca Al-Quran bersama malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Terutama bagi mereka yang mempunyai pembacaan yang baik, cara baca yang baik dengan memenuhi segala hukum-hukum tajwidnya dan ahkam-ahkamnya, ya. Walaupun yang juga tidak memiliki bacaan yang baik, terbata-bata, Allah janjikan dan Rasulullah janjikan pula satu keutamaan dengan mendapat 2 pahala. Imam Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya, wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mahiru bil Qur'an ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang mahir dalam membaca Al-Quran, maka mereka akan disandingkan bersama para malaikat yang mulia. Walladhi yaqra'ul Qur'an wa yatata'ta fihi. Adapun mereka yang membaca Al-Quran dengan terbata-bata, wa huwa alaihi syaq, kesulitan dia membacanya, lahu ajran, bagi mereka dijanjikan 2 pahala. Yang ketiga, keutamaan yang juga tentunya menjadi dambaan dan harapan kita semua, yaitu syafaat di yaumil qiyamah nantinya. Dan Al-Quran diantara sarana yang Allah izinkan memberi syafaat kepada para pembacanya.
Rasulullah SAW dalam hadisnya bersabda dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu an, bahwa dia meriwayatkan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, Iqra'ul Qur'an, bacalah Al-Qur'an, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi, karena dia akan datang pada hari kiamat menjadi pemberi syafaat kepada para pembacanya. Ya. Yang berikutnya juga bahwa di antara keutamaan membaca Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan perniagaan yang tidak pernah rugi. Allah berfirman dalam surat Fatir ayat 29 sampai ayat 30, alladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur liwafiyahumullahu ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah, mendirikan salat, menafkahkan sebagian rizki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam maupun terang-terangan, mereka itu mengharapkan tijaratan lan tabur, perniagaan yang tidak merugi, agar Allah menyempurnakan kepada mereka pahala mereka dan menambah kepada mereka dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha mensyukuri. Ibnu Katsir rahimahullah dalam ayat ini memberikan satu keterangan, menukil satu riwayat dari Qatadah rahimahullah bahwa kana Mutarrif Ibnu Abdullah rahimahullah idza qara'a hadhil ayah, bahwa Mutarrif Ibnu Abdullah seorang tabi'in yang wafat tahun 95 Hijriah, ketika membaca ayat ini, ya, maka setelahnya dia mengatakan hadhihi ayatul qurra, ayat ini adalah ayat-ayat untuk orang yang suka membaca Al-Quran. Ya, dan Asy-Syaukani rahimahullah dalam tafsirnya mengatakan bahwa tijaran tabur ini Allah janjikan kepada mereka yang yastamirruna fi ala tilawati, mereka yang senantiasa terus-menerus membaca Al-Quran, wa yudawimunaha, dan mendawamkan aktivitas tersebut, ya, mendawamkan aktivitas membaca Al-Quran, ya. Sehingga kenapa juga disebutkan dia perniagaan yang tidak rugi, ya, dalam hadis yang sangat masyhur dan sahih yang antum sering mendengar, ya, betapa perniagaan yang sangat untung dan tidak rugi, karena pada setiap huruf, ya, yang kita baca dari kitabullah, falahu bihi hasanah, maka padanya ada kebaikan, wal hasanatu bi asyri amsalihha, dan setiap kebaikan akan dilipatkan 10 kebaikan semisalnya. Rasulullah SAW juga menjelaskan, aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf, ya. Artinya satu karunia yang luar biasa, ya, yang ini menuntut kepada kita sejauh mana tingkat keimanan kita dengan ajar, dengan pahala, dengan ganjaran akhirat. Tentunya bahwa iman kita itu akan juga mendorong sejauh mana hirs kita kepada janji-janji Allah ini. Ya, kadang kita sangat hirs, sangat tamak, ya, ketika ada janji-janji instan duniawi yang dijanjikan, tetapi sangat miris, ya, kebanyakan kita kurang hirs, kurang tamak ketika ada janji-janji
akhirat, begitu ya. Padahal kita sering sekali mengulang-ulang dalam bacaan-bacaan kita bahwa wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih baik dan lebih kekal, gitu. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Sering kita ulang itu. Tapi masalahnya tadi, selalu kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah berikan satu kepekaan iman yang mampu melahirkan ketamakan, ya, terhadap janji-janji akhirat yang Allah janjikan dalam setiap amal-amal kita, menyongsong kebaikan, terutama dalam konteks yaitu ini, membaca Al-Quran, ya. Baik. Kemudian dalam riwayatnya disebutkan juga dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, ya, bahwa dia berkata, ta'allamu hadzal Qur'an fa innakum tu'jaruna bi tilawatih. Belajarlah Al-Qur'an ini, sesungguhnya kalian akan diganjar, diberikan pahala dengan membacanya. Bi kulli harfin asyra hasanat. Setiap huruf ada 10 kali kebaikan. Sehingga hadis-hadis ini ikhtifillah sekali lagi menunjukkan betapa banyaknya janji ajar, janji pahala yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang yang membaca Al-Qur'an, yang pantaslah kalau dikatakan bahwa inilah perniagaan yang tidak pernah merugi, ya. 20 menit yang antum korbankan untuk tidak ngobrol, untuk meninggalkan aktivitas sebentar ba'da sholat misalnya, di sela-sela waktu antum membaca Al-Quran, tentu ada sebuah ganjaran yang luar biasa, ya, yang di situ tentunya akan bisa memberikan satu ditekan ketika kita mempunyai kepekaan iman kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama tadi al-hirs, ketamakan terhadap ganjaran akhirat. Kemudian yang berikutnya juga di antara keutamaan tilawatul Quran adalah bertambahnya kuantitas bacaan, akan juga bertambah pula ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam beberapa hadis Rasulullah SAW menjelaskan, pertama dari At-Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu, bahwa beliau bersabda, Rasulullah bersabda, man qara'a mi'ata ayah fi lailatin kutiba lahu qunutu lailah. Barang siapa yang membaca 100 ayat pada satu malam, akan dicatat baginya pahala salat sepanjang malam. Hadis riwayat Imam Ahmad, dan juga disebutkan hadis sahih dalam Sahihul Jami. Juga dalam hadis yang lain juga Rasulullah SAW bersabda, man qara'a fi yawmin wa lailatin 50 ayah lam yuktab minal ghafilin. Yang membaca 50 ayat pada satu hari dan satu malam, maka dia tidak dicatat sebagai orang-orang yang ghaflah. Wa man qara'a mi'ata ayat kutiba minal qanitin. Yang membaca 100 ayat maka dicatat sebagai orang-orang yang taat. Kemudian wa man qara'a mi'atai ayah lam yuhajuhul Qur'an yaumul qiyamah. Yang membaca 200 ayat maka Al-Quran tidak akan membantahnya, tidak akan menjadi hujah atas dia. Maksudnya apa? Akan menjadi hujah bagi dia, menguatkan dia, ya, tidak akan merendahkan dia, tidak akan menghinakan dia pada hari kiamat. Wa man qara'a 500 ayah kutiba lahu qintarum minal ajr. Bahkan yang membaca 500 ayat dalam satu hari satu malam akan dicatat baginya perbendaharaan pahala yang tidak terbatas, ya. Luar biasa, ya. Ya, semakin banyak kita membaca, semakin banyak pula
ganjaran Allah Subhanahu wa taala untuk kita insyaallah taala. Kemudian yang berikutnya juga ikhwatul iman bahwa membaca Al-Qur'an akan memberikan satu ketenangan, kelapangan. Walaupun mungkin kita tinggal di kontrakan ukuran 4L. Apa 4L tuh? Ya, antum boleh paham ya. Namun Allah berikan ketenangan dan kelapangan pada setiap pembaca Al-Qur'an. Rasulullah SAW bersabda, Abu Hurairah radhiyallahu anhu ya, dalam satu atharnya mengatakan, yaqulu innal baita la yattasi'u ala ahlihi tahdurul malaikah wa tahjuru syayatin, bahwa sesungguhnya bait rumah akan lega atas penghuninya dan akan hadir malaikat dan pergi setan-setan, wa yaktsuru khairuhu, dan akan banyak kebaikan rumah itu, ayyuqra fihil Qur'an, ketika dibacakan Al-Qur'an di situ. Wa innal baita la yadhiqu ala ahlihi, namun sebaliknya rumah akan sempit atas penghuninya. Wa tahjurul malaikah, malaikat akan pergi. Wa tahduru syayatin, syaitan akan datang. Wa yaqilu khair, kebaikan akan sedikit di rumah itu. Alla yuqra fihil Qur'an, ketika tidak dibaca Al-Qur'an di rumah tersebut. Mudah-mudahan kita semua ikhwata fillah Allah berikan anugerah taufik dan hidayahnya dan kemauan, kemudahan untuk bisa memperbanyak membaca kalamullah. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.